Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan bahas soal algoritma. Algoritma atau algoritme. Nah, ini sama saja ya, algoritma atau algoritma. Dikaitkan dengan pemrograman coding. Jadi di video terdahulu saya pernah cerita tentang apa itu coding, kemudian saya bercerita tentang coding itu adalah hukum ya, code is law gitu ya. Nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, coding itu apa. Nah coding adalah membuat program gitu ya. Yang dibuat program apa? Nah jadi coding atau program itu adalah implementasi dari sebuah algoritma. Jadi yang kita codingkan atau kita buatkan programnya adalah sebuah algoritma. Jadi algoritma itu apa dong? Algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya paling gampang ya, contoh algoritma untuk membuat kopi. Membuat kopi ala Budi Raharjo. Itu algoritmanya ada tuh. Satu, ambil biji kopi, ambil coffee beans ya. Secukupnya, harusnya nggak gitu ya, ambil coffee beans berapa gram gitu. Kalau saya nggak di gram sih, ambil coffee beans langkah pertama. Yang kedua grind itu apa sih namanya? Haluskan atau bubukkan kopi itu. Bisa pakai mesin gerinda atau bisa pakai yang tangan ya. Itu langkah kedua adalah haluskan kopinya sampai medium atau itu lagi ya, nanti kita bahas tentang mediumnya gitu ya. Jadi langkah kedua adalah haluskan coffee beans atau grind coffee beans into medium, bubuk yang ukurannya medium. Oke. Yang ketiga, siapkan air panas. Panasnya berapa? Nah, itu bervariasi. 90 sekian derajat Celcius. 92 derajat Celcius. Menit tepat 91,7 derajat Celcius. 91,7 derajat Celcius. Nah, ya siapkan air panas. Nah, terus langkah berikutnya, langkah berapa ya? 4 ya. Ambil 3 sendok teh muncung gitu ya, 3 sendok teh kopi bubuk tadi. Harusnya di gram ya. Kalau saya 3 sendok teh ya, atau 2,5 ya. Nah, langkah berikutnya lagi adalah seduhkan air atau tuangkan air ke dalam gelas tadi yang sudah ada kopinya tentunya. Ya. Terus kocek. Nah, koceknya katanya ada yang melawan jarum jam, gitu ya. Ada yang searah jarum jam. Kalau saya nggak ini ya. Tergantung kesukaan. Ya, mau melawan jarum jam, salah jarum jam nggak tahu. Ya. Terus siapkan BR filter. Mana tuh BR filter? Filter kain. Filternya ada di sana ya. Filter kain Budi Raharjo. BR SF Budi Raharjo Smart Filter. Kain ya. Letakkan di atas tempatnya V60 misalnya. Kemudian tuangkan kopi tubruk tadi ya ke dalam saringan ini. Nah, gelas di bawahnya itu nanti akan berisikan kopi yang siap dinikmati. Nah, langkah-langkah tadi itu kita sebut namanya algoritma. Langkah-langkah. Jadi kalau saya ingin membuat mesin pembuat kopi ala Budi Raharjo, itu tadi dia harus 1 ngambil ini, 2 ini melakukan grind segala macam gitu ya. Tentu saja kalau kita buatkan program harus lebih precise ya, tidak ambigus. Tadi misalnya ambil sekian banyak, nah itu sekian banyak itu harus jelas. Ambil misalnya 30 gram kopi atau 20 gram kopi atau 15 gram kopi gitu ya. Itu ya. Terus kemudian, itu tadi ya, ambil misalnya 15 gram kopi. Grind ya, di grind itu sampai bubuknya halus tuh nanti ada ini ukurannya gitu ya. Terus nanti air tadi ya, didihkan air tuh, airnya yang 91,7 tadi, airnya berapa banyak ya? Misalnya 150 cc. Nah,
dan seterusnya. Jadi langkah-langkah tadi itu yang kita sebut algoritma, kemudian kita masukkan ke programnya kita jalankan, maka dia menjadi sebuah sistem otomatis gitu tadi ya, computerized. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya algoritma itu cuma sederhana seperti itu ya. Tapi algoritma ada lagi yang lebih kompleks, menanyakan ini dan itu. Algoritma mendeteksi wajah, itu juga algoritma. Itu algoritma yang sederhana. Nah, dalam video sebelumnya saya juga sudah mengatakan code is law gitu ya. Jadi kode adalah law. Maka dalam video ini saya mengatakan algoritma is law ya. Algorithm is law ya. Jadi algoritma adalah hukum ya. Kenapa demikian? Karena apa yang kita langkah-langkah yang kami codingkan ya atau yang kita terapkan tadi, yang kita terapkan dalam program tadi ya, langkah-langkahnya itu adalah hukum yang akan dieksekusi oleh robot tadi. Jadi si robot tadi hukumnya adalah itu. Hukum robotnya itu adalah itu ya. Jadi hukum itu tidak harus dibuat dalam bentuk law seperti legal binding gitu ya, tapi ini juga begitu ya, hukum. Ketika kita bicara nanti ada yang namanya program yang namanya smart contracts di dalam blockchain gitu ya. Nah, itu juga sama. Itu dalam itu ada algoritma. Contohnya jika misalnya smart contractnya gini ya. Ini misalnya antara merchant dengan pembeli. Misalnya saya pembeli sebuah produk. Misalnya saya ingin beli handphone gitu ya. Nah, di dalam smart contractnya itu akan dicantumkan gini. Budi Raharjo menyerahkan 3 juta rupiah ke dalam smart contract ini ya, ke dalam sebuah rekening, mungkin rekeningnya rekening bersama, mungkin escrow account, rekber ya, atau apapun ya. Jadi uang itu ditaruh situ ya. Uang akan tetap di sana sampai barang dikirimkan oleh merchant dan sampai diterima oleh saya. Sehingga tuh di smart kontraknya menyatakan begitu. Jadi uang sudah saya taruh di sana, uang akan diberikan kepada penjual jika barang sudah saya terima. Smart kontrak begitu ya kontraknya. Jadi kalau misalnya barangnya nggak diterima sama saya, uangnya masih nyangkut di sana, tidak bisa masuk ke itunya si penjualnya. Demikian pula jadi si penjual yakin ya ada duitnya di sana karena tadi ya di smart kontraknya itu sudah ada duitnya, udah ada di sana. Sementara dia akan tinggal kirim barang, nah nanti barang sampai di sana duitnya akan cair. Kontraknya demikian gitu ya. If then else-nya demikian. Nah, di situ juga bisa kita buatkan kontrak-kontrak lain algoritma-algoritma lain. Misalnya nanti kalau kita bicara tentang NFT juga bisa ya. Jika barang itu misalnya tadi ya, jika barang tadi handphone itu saya jual kembali, maka si penjual tadi mendapatkan royalty atau mendapatkan komisi dari penjualannya. Itu bisa juga kita buatkan begitu. Sehingga itulah yang kita sebut code ya, yang kode-kode tadi, algoritma tadi is law, atau lebih jauh lagi algorithm is law. Keren ya? Atau memusingkan? Coba dipikir dulu ya, nanti di play ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.